Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana dalam kitab Batur Rabbani ini banyak pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mesti kita pahami. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bala dan ujian itu mesti ada sebagai bukti, apalagi bagi orang-orang yang mengaku-ngaku. Kalau tidak ada bala dan ujian, tentu banyak orang yang mengaku menjadi wali. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, setiap kewalian pasti ada ujian agar tidak ada pengakuan yang kosong. Tanda seorang wali adalah kesabarannya dalam menghadapi ulah manusia yang menyakitkan serta memaafkan mereka. Para wali itu bergaul dengan manusia, tetapi mereka tidak menghiraukan ucapan manusia. Sesungguhnya para wali itu telah menyerahkan harga dirinya kepada mereka. Cinta terhadap sesuatu itu membuatmu buta dan tuli. Di dalam hadis dikatakan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka buta dan tuli dari selain Dia. Mereka bergaul dengan manusia dengan kata-kata yang manis dan lemah lembut. Pada waktu tertentu mereka marah kepada manusia karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setuju dengan kemurkaannya. Mereka ibarat dokter yang ahli dan mengetahui bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa bala dan ujian itu memang sengaja oleh Allah diadakan dengan maksud dan tujuannya untuk menguji manusia. Katanya kalau tidak ada bala dan ujian itu, maka semua manusia itu akan banyak orang yang akan mengaku-ngaku bahwa diri kita itu orang yang soleh, yang taat, atau yang mengaku wali. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk melihat ketaatan manusia atau untuk melihat kewalian manusia itu dilihat ketika manusia menerima bala dan ujian itu, bagaimana sikap mereka itu. Kalau memang kita bisa menerimanya, bisa sabar, ridho dengan segala bala dan ujian-ujian itu, nah itulah orang-orang yang disebut takwa atau bisa disebut seorang wali. Nah, kenyataannya kan sekarang kita selalu tidak menerima dengan ujian-ujian itu. Kadang kita selalu mempertanyakan, kenapa kita begini, kenapa harus begini. Ini tanda bahwa kita ini tidak menerima dengan ujian-ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa seorang wali itu katanya selalu lemah lembut kepada setiap makhluk atau kepada manusia, sekalipun manusia itu selalu menyakitkan dirinya. Tetapi terkadang katanya wali juga punya rasa marah kepada manusia ketika mengganggu rasa kecintaan dirinya kepada Allah. Misalnya ketika seorang wali itu menerima sesuatu perbuatan dari manusia lain yang ketika itu menyinggung perasaan cintanya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan marah. Tetapi kalau hanya menyinggung perasaan dirinya, seorang wali ini tidak akan marah. Dan katanya ibadah orang bodoh itu tidak bernilai sama sekali. Bahkan ia berada dalam kerusakan dan kegelapan yang amat sangat. Tetapi ilmu pun tidak berguna kecuali jika diamalkan. Dan amal tidak berguna kecuali dengan keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan itu tidak bernilai dan tidak diterima. Jika kamu telah berilmu tetapi tidak beramal, kelak ilmu itu akan menuntut dan mencelakakanmu. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang bodoh disiksa 1 kali, sedangkan orang alim disiksa 7 kali. Bagi orang bodoh tentunya harus belajar, sedangkan bagi orang alim tentunya harus beramal. Belajarlah, kemudian amalkanlah, dan ajarkanlah kepada orang lain. Tentu hal itu sangat baik bagimu. Jika kamu mendengarkan satu ilmu, kemudian kamu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka kamu akan mendapat 2 kebaikan, yakni pahala ilmu dan pahala belajar. Dunia itu gelap, sedangkan ilmu merupakan cahaya
yang meneranginya. Barang siapa tidak berilmu, ia akan terperangkap dalam kegelapan, dan kerusakannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Wahai orang yang mengaku berilmu, janganlah kamu bergandeng tangan dengan nafsu, watak, dan setan. Janganlah kamu mengambil dari tangan kewujudan, dan janganlah kamu mengambil dari tangan ria dan nifakmu. Dipandang dari luar, kamu tampak juhud, tetapi di dalamnya kamu masih cinta dunia. Inilah juhud yang batil, sehingga kamu akan disiksa karenanya. Kamu telah menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui lahir dan batin. Nah, di sini peringatan buat kita yang punya ilmu, bahwa katanya kalau kita punya ilmu, usahakan untuk diamalkan, dan setelah kita diamalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Dan juga ini ada kalimat yang dimana orang yang berilmu itu jangan sampai membohongi diri kita sendiri, atau dalam kalimat ini mengaku-ngaku seperti orang zuhud padahal hati kita ini masih cinta dunia. Nah, ini sesuatu kejuhudan yang batil, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dianggap sudah menipu Allah, seakan-akan Allah itu tidak mengetahui apa yang dirinya lakukan, padahal Allah itu maha mengetahui baik lahir maupun batin. Ini kebanyakan orang suka begitu. Ya, mungkin saya juga masih terkadang seperti itu. Kalau memang kita tidak hati-hati dengan kesadaran diri kita, bisa-bisa kita ini akan selalu kebablasan dengan sikap-sikap seperti itu. Dan katanya orang mukmin yang yakin lagi arif tentu mengasingkan diri dari makhluk dengan hati nurani dan maknanya. Dia akan sampai pada suatu keadaan di mana dirinya merasa tidak mampu menolak bahaya atau memberi manfaat. Dia duduk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memiliki upaya dan kekuatan. Jika keadaannya telah demikian, maka akan datang kebaikan kepadanya dari berbagai arah. Janganlah kamu mengejek para wali. Kamu hanya mengaku berpura-pura dan berangan-angan. Dengan demikian, tidak sedikit pun hal itu bisa datang kepadamu. Tidak perlu ada pembicaraan sehingga kamu menutup mata dari asbab. Tidak perlu ada pembicaraan sebelum hatimu, akalmu, dan wajahmu berpaling dari makhluk, serta menghadap Khalik, sehingga punggungmu menghadap makhluk dan wajahmu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah. Kamu berpaling kepada makhluk, tetapi batin, hati, dan maknamu berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani dan makna, bukan dalam bentuk lahir. Di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita benar-benar menghadap Allah seutuh-utuhnya. Kita harus benar-benar membuang makhluk, baik itu asbab pun, sebab akibat pun ini bagian dari makhluk. Jadi kita jangan berharap juga pada asbab. Jadi benar-benar kita itu harus benar-benar pasrah apapun yang akan diberikan oleh Allah, baik itu kesulitan atau kebaikan atau kematian sekalipun, kita harus benar-benar bisa merelakan hal itu. Kita harus benar-benar memasrahkan hal itu kepada Allah semata. Inilah tuntutan kewajiban kita dalam hal mentauhidkan keimanan kita kepada Allah dan memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Ini sangat luar biasa dan mungkin sulit sekali bagi kita untuk melakukan hal itu, kecuali kalau memang kita mau belajar. Tentu untuk belajar di sini kita harus punya keyakinan lebih dahulu. Insya Allah ketika kita mau belajar dan kita tambah keyakinan kepada Allah, pasti kita akan berusaha untuk melakukan hal itu. Wahai kaum, kamu mengira aku mengambil darimu, padahal aku melihat dalam dirimu tidak ada kemuliaan. Sungguh aku hanya mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan darimu.
bahkan Dia yang memberi ke tanganmu ketika aku bersamamu. Aku sama sekali tidak mengetahuimu, dan ketika aku keluar darimu, maka aku mengetahuimu. Sesungguhnya aku hanya membantah orang-orang munafik dan membenarkan ahli marifat. Aku memukul orang-orang itu dengan besi dan tidak memukul orang-orang beriman meskipun hanya dengan cambuk. Aku makan setelah kamu selesai, giliranku setelah giliranmu. Talamku datang setelah kamu keluar dari menemaniku. Akulah pelayan kawan-kawanku. Tidakkah kamu melihat, wahai orang-orang yang memiliki basirah, bahwa perutku telah diikat? Ketika seseorang bertanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Jibril Alaihissalam itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada wali-walinya tanpa perantara, dengan membawa rahmat, kelembutan, pemberian, dan ilhamnya ke hati dan nurani mereka. Mereka melihatnya pada waktu berjaga maupun bermimpi dengan mata hati. Kesucian nurani serta kebiasaan jaga mereka. Wahai kaum yang menjadikan dirimu tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan para walinya adalah karena kecintaanmu dan kerakusanmu kepada dunia. Ingatlah akhirat dan tinggalkanlah dunia. Tumbuhkanlah sifat pemurah dalam dirimu. Ya Allah, berikanlah kami sedikit dari sifat pemurah itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada diri kita bahwa katanya kita ini tidak mengenal Allah dan para walinya itu dikarenakan kita itu terlalu cinta kepada dunia dan terlalu rakus terhadapnya, sehingga hal itu menjadikan kita buta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan melihat wali pun kita itu tidak bisa mengetahuinya. Maka satu-satunya jalan, kita jangan rakus dan jangan cinta dunia. Mudah-mudahan pesan Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada manfaatnya buat kita semua dan kita bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.